Mereka mau pakai Tuhan Yesus untuk mengangkat status sosial mereka. Saudara, dibodohi setan. Tuhan itu sudah mengatur semuanya. Hidup ini tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Ekosistemnya sudah ada. Saya bisa memakai jas ini karena ada penjahit. Katakan amin. Jadi penjahit itu adalah pekerjaan yang indah. Pekerjaan yang mulia. Bukan pekerjaan rendah. Saya bisa pakai sepatu karena ada tukang sepatu. Dia bikin sepatu. Mungkin dia yang semir. Tukang semir sepatu bukan pekerjaan yang rendah, tapi pekerjaan yang mulia. Hidupmu mulia, dihormati. Dan saudara akan tahu bahwa saudara akan dihormati, terpandang. Karena engkau menjaga kemuliaan Allah. Engkau memikul kemuliaan Allah itu. Engkau tidak pernah melepaskan sama sekali. Tidak akan menukarkan sesuatu pun dengan hal-hal yang sepele. Kemuliaan Allah kamu jaga. Tapi berapa banyak orang Kristen bisa menjaga kemuliaan Allah? Berapa banyak pendeta juga gak punya mental yang baik. Minta maaf, rendah. Karena dia pikir apa? Ya udah, pelayanan di desa. Beda sama Pak Fibi. Pak Fibi naik mobil. Wah, rumahnya, wah pantas dia. Loh, terus kenapa kamu gak pantas? Apa yang membuat kamu itu berharga? Pangkatmu, statusmu, ijazahmu. Berjalanlah sesuai dengan rancangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menentukan saudara untuk sampai ke sana, gak perlu ngoyo, pasti sampai. Selamat malam juga yang ada di rumah. Mari dengan cepat kita akan membuka di dalam 2 Raja-Raja 5. Ayat pertama saya akan melanjutkan Bapak Ibu Saudara. Tolong 2 Raja-Raja 5 ayat pertama. Sebagaimana khotbah saya hari Minggu. Dan saya akan lanjutkan, kita akan mempelajari karakter yang Tuhan mau di dalam setiap hidup kita. Naaman panglima Raja Aram ada seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana karakter seorang anak Tuhan, hamba Allah. Status saudara di ayat 2 ya. Ayat 2. Status kita tidak mempengaruhi. Maksud saya status dalam dunia saudara. Entahkah saudara sebagai pembantu rumah tangga, entah saudara sebagai office boy, satpam, saudara sebagai kuli bangunan, tukang pijet, tukang jahit, tukang masak, atau mungkin saudara tukang tambal ban, tukang cuci piring, atau saudara sebagai orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Bapak Ibu Saudara, status saudara sebagai anak Allah tidak pernah dipengaruhi oleh status pekerjaan saudara. Apapun pekerjaan saudara, saudara tetap adalah anak Allah. Katakan amin, tepuk tangan. Ini yang harus kita mengerti. Sebab saudara, ada banyak orang Kristen merasa kok anak Allah kok jadi tukang cuci. Makanya kenapa orang Kristen banyak dijebak kepada kekesalan-kesalahan. Karena ini pengajaran-pengajaran nenek moyang. Status sosial sangat menentukan kita. Mempengaruhi status kita sebagai anak Allah. Terkadang kita minder. Padahal saudara ada anak Allah. Sama seperti ini seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ini orang Ibrani. Ini bangsa pilihan. Dia jadi tawanan, jadi pelayan pada istri Naaman. Bapak Ibu Saudara, apapun status saudara, saudara hamba Allah. Ketika saya mengerti ini Bapak Ibu Saudara, saya jadi faham bahwa setiap manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Ada bagian-bagian di dalam diri mereka. Ada calling-calling dalam diri mereka untuk melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini.
termasuk anak-anak Tuhan. Maka saya tidak peduli atau tidak terlalu pusing dengan status kedudukan apapun. Apa saya tukang becak? Apakah saya mungkin penjual sayur lah, pedagang kaki lima. Setelah saya mengenal Tuhan Yesus, semua itu hanya pelengkap. Semakin saya mengerti, maka itu saya keluarkan buku tentang kesuksesan yang benar. Sebab tidak ada pekerjaan yang rendah. Yang ada adalah mental yang rendah. Semua pekerjaan tidak ada yang rendah. Semua saling membutuhkan. Tetapi yang bermasalah sikap saudara, mental saudara, sifat saudara. Tidak ada pekerjaan yang rendah, yang ada sifat yang rendah, mental yang rendah. Dulu saya sebelum mengerti kebenaran Bapak Ibu Saudara, saya dipengaruhi oleh status sosial saya. Dan itu yang terjadi di dalam orang Kristen. Mereka mau pakai Tuhan Yesus untuk mengangkat status sosial mereka. Saudara, dibodohi setan. Tuhan itu sudah mengatur semuanya. Hidup ini tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Ekosistemnya sudah ada. Saya bisa memakai jas ini karena ada penjahit. Katakan amin. Jadi penjahit itu adalah pekerjaan yang indah. Pekerjaan yang mulia. Bukan pekerjaan rendah. Saya bisa pakai sepatu karena ada tukang sepatu. Dia bikin sepatu. Mungkin dia yang semir. Tukang semir sepatu bukan pekerjaan yang rendah. Tapi pekerjaan yang mulia. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada di dalam dunia ini pekerjaan itu rendah. Bahkan status saudara pun jika saudara seperti Rasul Paulus harus dipenjara. Karena kebenaran saya katakan. Bukan karena kesalahan saudara dipenjara. Walaupun banyak orang dipenjara akhirnya bertobat. Bisa Tuhan pulihkan di penjara. Seperti Onesimus. Ya, dia dipenjara karena dia mencuri. Bertemu dengan Rasul Paulus dipulihkan. Tetapi Rasul Paulus dipenjara bukan karena kesalahan. Dan Rasul Paulus berkata, penjara tidak bisa membelenggu aku. Penjara tidak bisa membelenggu firman yang ada di dalamku. Artinya Rasul Paulus berkata, meskipun aku dipenjara, tetapi roh Allah di dalamku tidak pernah terpenjara. Statusku sebagai hamba Allah tidak pernah terpenjara. Sama seperti Yusuf. Yusuf dimasukkan sumur. Dia tetap hamba Tuhan. Dijadikan budak, dia tetap hamba Tuhan. Banyak di antara kita tidak mengerti hal itu. Kita sibuk dengan perbudakan. Kita sibuk mikirin bagaimana jadi budak bisa berubah jadi bos. Makanya saya katakan di Harvest Lois Generation di Surabaya mereka nyanyi. Begitu besar kasih Allah pada kita. Ding, 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 ding. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Siapa yang ngajari? Itu saya bilang lagu itu coret. Tidak pernah di Alkitab Tuhan ngajar kita miskin jadi kaya bagaimana? Kaya apa? Ini kan lagunya nggak benar. Makanya kemarin sore saya sudah sampaikan tadi pagi. Nanti saya akan latihan dengan teman-teman. Karena Ibu Kristi, Pendeta Kristi salah satu tim doa kita di Bali. Desember mengadakan KKR Pemuda 250 pemuda Gereja Kristen, Gereja Kemah Injil GKII Indonesia. Dan mereka membuat lomba lagu yang diberikan oleh panitia, judulnya lagu keajaiban. Saya sudah mendengar beberapa waktu yang lalu. Kemudian Bu Kristi konsultasi sama saya, Bapak, Shalom Bapak, ya Ibu, kok sulit ya ngajak orang-orang untuk lomba. Ya hadiahnya berapa ya gitu kan, mungkin tertarik dengan hadiah. Lo total 7 juta loh Pak, tinggal ngirimkan aja ke YouTube, sudah, tidak perlu datang, kami transfer kalau juara. Oh gitu ya Bu. Wah
ikut aja pimpinan Roh Kudus. Terus lagunya bagaimana sih Bu yang dilombakan? Dia tulis ini keajaiban, dia kirim. Saya sudah kirim juga ke Malang. Oh sudah kirim. Oh ya, di panti. Oh oke. Terus saya bilang oke lah, nanti saya bantu. Saya tanya ini anak-anak bagaimana. Ternyata sempat pernah latihan, kemudian rupanya di cancel. Terus saya bilang, ibu gak usah khawatir, saya akan bantu, saya akan kirim nanti. Ya ngeramein gitu maksud saya. Setelah dikirim lagu itu, saya pelajari, saya nyanyikan, saya cari soulnya. Ini siapa yang ciptakan ibu? Ada satu lirik yang saya bilang, ini lirik orang dunia ini. Jadi saya suruh nyanyi, tetapi lagu ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana saya bisa menyanyi? Kalau saya paksakan pun ya tetap enak, saya aransemen dengan baik. Tapi batin saya tersiksa. Saya bilang, ibu boleh nggak saya ganti? Kalau nggak boleh, saya nggak mau, nggak ikut saya. Karena setiap lagu itu doa. Ketika saudara naikkan pujian itu kembali kepada saudara dan Allah bertata atas pujian saudara. Dan lagu ini rupanya ditulis liriknya yang nyanyi adalah orang yang belum lahir baru. Beda banget. Kalau orang belum lahir baru kan seperti orang dunia. Intinya mohon keajaiban bagi saudaranya yang sakit. Tetapi kata-katanya menurut saya kurang tepat, saya ganti. Boleh Bapak. Puji Tuhan, saya buat supaya bisa untuk worship. Karena saya hidup di praise and worship, saya mengerti bagaimana lagu-lagu yang bisa mendarat, ya, bisa membangun sebuah tata. Kelihatannya lagunya minta doa keajaiban, tapi banyak dagingnya, saya bilang. Saya ganti saudara, karena liriknya sangat-sangat nelongso, saya bilang. Dalam roh saya, gak bisa saya kalau nyanyi ini. Liriknya itu, siapa aku ini Tuhan, berlutut di kakimu, menyembahmu, memujimu, mohon keajaibanmu. Benar, bagus ini. Menyembah. Wah, bagus sekali di depan. Tapi kemudian di bait selanjutnya, layakkah aku menghampirimu? Wah, kenapa layakkah aku menghampirimu? Dengan banyak dosa dan salahku. Gak boleh. Banyak dosa dan salah datang ke Tuhan, bertobat dong. Waduh lah, kalau saya nyanyi lagu ini tertawa orang-orang. Jangan sembarangan saudara menyanyi. Maka kita perlu mengganti lirik yang tepat. Ya, nanti minggu kemarin kan dikirimi sama Bu Mona Lisa lagu tentang Tuhan Yesus. Nah, ini tepat. Gereja harus menyanyikan lagu tentang Bapa dan Tuhan Yesus. Spesifik Tuhan Yesus itu yang berkorban di kayu salib, pengorbanannya kita nyanyikan. Kita bersyukur, berterima kasih, harus tepat. Pantaskah aku mengharapkan satu keajaiban untuk saudaraku? Waduh, saya ganti saudara. Saya tidak, ya cuman itu aja yang saya ganti. Saya ganti dengan ku datang kepadamu Bapa, berlutut di altarmu. Beda. Menyembahmu, memujimu, memohon keajaibanmu. Terus ku naikkan doa permohonanku di hadapanmu Bapa. Dengan segenap hati aku percaya satu keajaiban untuk saudaraku. Maka lagu ini saya beri judul bukan cuma keajaiban, tapi doa untuk keajaiban. Mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi doa bagi saudara-saudara kita yang berdoa bagi orang lain. Mereka bisa nyanyi dengan pujian ini. Amin. Refnya bagus. Hanya satu pintaku, kuatkan saudaraku. Hanya ini doaku, keajaiban darimu. Yang lainnya tetap sama, dia lemah tak berdaya, dia pasrah tak kuasa, menahan luka dan derita. Tuhanku tak memahami apa rencanamu bagi saudaraku. Tuhan, aku tak mengerti, ku hanya menanti satu keajaiban. Baru hanya satu
yang kupinta. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara naikkan pujian dengan benar, saya berkata dengan Ibu Kris, Bu, mudah-mudahan diterima oleh juri. Memang katanya Edo ganti lagu Despa, tapi ternyata boleh, bebas, puji Tuhan. Karena ini lomba lagu rohani. Kalau lagu dunia nggak boleh. Bapak Ibu Saudara harus selektif. Jangan sembarang nyanyi lagu rohani yang tidak alkitabiah. Karena spirit yang asing masuk ke kamu. Bagaimana mungkin kita menyanyikan sadalu lagu, kita yang sudah lahir baru, layakkah aku menghampirimu dengan banyak dosa dan salahku? Berarti kamu banyak dosa dan salah dong. Siapa hari ini tidak berdosa? Angkat tangan. Tidak melakukan dosa hari ini? Angkat tangan. Tidak ada toh? Tidak ada toh? Tidak ada dosa. Yang lain bingung ya. Dosa dok ya. Meso-meso begitu. Ada yang meso-meso enggak? Ngumpat-ngumpat ada, maki-maki orang ada. Dia bertobat. Saya pun tidak berdosa tapi tiap hari saya bertobat. Ya. Karena ada hal-hal tertentu yang perlu dibersihkan juga batin saya. Tapi saya tidak berbuat dosa. Saudara harus yakin benar sebab orang yang berdosa tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Makanya Yusuf, apapun terjadi dalam Yusuf, ketika dia menjadi budak, dia tahu statusnya hamba Allah. Dia pegang perjanjian Abraham. Kembali di 2 Raja-Raja lagi. Perempuan ini orang Ibrani tahu dia pegang apa? Perjanjian Abraham. Jadi jangan pernah statusmu sebagai anak Tuhan itu nelongso gitu loh. Kenapa? Kok wajahmu muram? Tukang becak ya Pak saya. Kenapa kalau tukang becak? Makanya saya nggak setuju kalau ada pendeta bilang jangan jadi tukang becak. Siapa yang ngajarin? Jangan jadi bentor. Siapa yang ngajarin? Jangan jadi tukang sapu. Siapa yang ngajarin? Tuhan Yesus tidak pernah mengajar seperti itu. Makanya lihat kekristenan jadi jelek. Karena semua diminta untuk menjadi apa? Menjadi kepala. Apa kepala maksudnya? Orang kaya, terpandang. Padahal saudara tanpa sadar kamu membutuhkan tukang becak. Ya toh? Kamu membutuhkan tukang ojek. Kamu membutuhkan bentor. Kamu membutuhkan semuanya. Kuli bangunan. Tukang semua. Bapak Ibu Saudara, kita harus berubah. Apapun status saudara, pekerjaan saudara. Jika saudara sadar bahwa saudara adalah anak Allah, saudara adalah hamba Allah, maka hidupmu akan dibedakan. Sama seorang perempuan yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Sama seperti Yusuf. Meskipun dia jadi budak, dia tetap menjadi berkat buat keluarga di mana dia diperbudak pelayan. Sampai destiny Tuhan digenapi dalam hidupnya. Katakan amin. Dan Yusuf tidak perlu memaksa diri. Itu rancangan Tuhan. Siapa yang bisa menafsirkan mimpi? Kok bisa ketemu dengan orang istana di situ? Sama-sama di penjara. Siapa yang ngatur? Oh berarti Tuhan bikin orang supaya orang itu mencuri. Tidak. Tuhan itu punya segala cara. Bahkan sesuatu yang kotor bisa diubahkan untuk sesuatu yang baik bagi kita. Asal kita tetap berdiri sebagai hamba Allah. Tahu status saudara. Pokoknya sejak menjadi anak Tuhan, sejak menjadi hamba Allah, saya overconfident. Saya benar-benar percaya diri. Sebab percaya diri saya bukan apa yang ada pada saya. Tetapi apa yang saya imani, apa yang saya percaya. Ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lihat saudara, meskipun dia seorang tawanan, dia tahu dia pegang perjanjian Abraham. Saudara, perjanjian Abraham dalam Galatia 3 ayat 8 dikatakan apa? Olehmu segala bangsa diberkati. Bangsa Israel tetap memberkati bangsa-bangsa. Sama seperti saudara juga.
Allah memberitakan Injil kepada Abraham lebih dulu. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Meskipun kamu tukang beca, tapi dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat buat sekelilingmu. Katakan amin. Itu status saudara. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Katakan amin. Olehku keluargaku diberkati. Olehku pekerjaanku diberkati. Perusahaan di mana aku kerja diberkati. Rumah di mana aku kerja diberkati. Aku pembawa berkat. Aku hoki. Karena ditetapkan menjadi anak Allah, hamba Allah. Tidak ada sesuatu yang apes, yang rugi dalam hidupku. Siapa yang berani ngomong begini? Status saudara sebagai anak Allah itu luar biasa. Sebagai orang pilihan. Tuhan Yesus tahu dirinya adalah utusan Allah. Tuhan Yesus berkata, akulah anak Allah, I am the son of God. Tidak peduli status bapak ibunya miskin, Tuhan Yesus gak protes. Bapak gak ada lah keluarga yang lebih kaya dikit lah. Masa ini miskin banget ini saudara. Zaman itu Herodes istana, orang-orang kaya banyak. Bahkan Tuhan Yesus ketemu dengan orang muda yang kaya, naik onta. Loh apa gak bisa toh? Paling gak jadi anaknya saudaranya itu. Kan aku bisa jadi berkat. Tidak. Makanya jangan kesusu nyanyi lagu-lagu yang ngawur. Saya titip WL ya. Kasihkan saya dulu lagu-lagu. Rubah. Karena ada banyak lagu-lagu yang tidak alkitabiah sama sekali. Ya, membuat kita menjadi orang duniawi. Itulah yang namanya unclean spirit. Itu roh yang kurang baik, masuk kurang bersih, turun. Kalau saudara tiap hari nyanyi itu, maka yang kamu nyanyikan itu jadi hidupmu. Makanya jangan sembarang nyanyi. Lagu dunia yang tidak membangun saudara nyanyi terus. Ya hidupmu apa yang kamu nyanyikan. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Jadi kembali ayatnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Perjanjian Abraham selalu dipegang orang Israel. Jadi gadis ini meskipun dia pelayan, tapi dia punya fungsi. Coba kalau gadis ini diam aja. Ya Alkitab gak nyatet saudara. Kenapa Naaman dicatat? Ya karena ada gadis itu orang pilihan. Dimanapun saudara berada, Allah mencatat peristiwa di sana. Tapi sayangnya kita nggak ngerti. Justru kita ada di sana ngomel-ngomel, meso-meso, pembuat onel. Ya saya pikir dia orang yang belum lahir baru. Tidak semua orang Kristen mengerti kebenaran loh saudara. Ya agamanya Kristen tapi dia sama dengan dunia. Itu banyak. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mau dilatih, diajar, dibentuk. Hanya bilang, ya yang penting percaya Tuhan Yesus masuk surga. Apanya? Gimana caranya? Kamu masuk kerajaan Allah aja belum. Loh kok bisa Bapak tahu? Lah hidupmu gak ada di kerajaan Allah kok. Hidupmu aja gak jadi berkat kok. Oh ya sudah Pak pokoknya jadi berkat. Itu orang yang bukan Kristen bisa jadi berkat. Iya tapi beda. Mereka bukan orang pilihan tapi kamu orang pilihan. Mereka jadi berkat karena usaha mereka. Tapi kamu jadi berkat bukan usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Statusmu adalah memberkati. Kamu diem aja loh di perusahaan. Perusahaan itu akan diberkati. Asal saudara beriman bahwa saudara adalah orang-orang yang datang dari surga. Hanya orang kalau dapat orang Kristen itu hoki. Amin. Amin. Saudara, orang lain dapat anak saudara hoki. Orang lain bekerja sama dengan saudara hoki. Karena saudara pembawa berkat surgawi perjanjian Abraham. Katakan amin. Olehmu segala bangsa diberkati. Oleh gereja semua diberkati kok. Dan perempuan ini mengerti walaupun statusnya pelayan. Udah cari kerja gak usah milih-milih. Tuhan yang ngatur pekerjaan saudara. Katakan amin. Asal pekerjaanmu jangan mengganggu ibadah. Asal pekerjaanmu jangan mengganggu pelayananmu. Asal pekerjaanmu jangan merebut hidup doamu dengan Tuhan. Silakan bekerja apapun. Katakan amin. Sebab engkau tetap menjadi berkat. Dan gadis ini memberitahukan.
masalah dari keluarga ini, dia bisa memberi solusi. Pembantu-pembantu Kristen, apakah dia bisa menjadi solusi? Saudara, kalau saudara benar-benar menyadari siapa diri saudara dalam Kristus, hidupmu dibedakan. Kamu menjadi orang-orang yang punya integritas yang tinggi. Kamu menjadi orang-orang yang terpandang dan dihormati walaupun statusmu dianggap rendah oleh orang lain. Mereka tidak akan pernah tahan melihat statusmu dianggap rendah sama orang lain. Mungkin secara duniawi bilang, oh kamu itu misalkan menjadi office boy. Kok jadi office boy? Kamu itu baik, kamu itu jujur. Gak boleh kamu jadi office boy. Itu kan pandangan mereka. Promosi akan dinaikkan. Karena apa? Mereka melihat kemuliaan Allah. Yusuf dari budak. Bosnya Potifar berkata, Yusuf, kamu memimpin semua. Dia budak. Tapi Yusuf gak ngejar dia pengen jadi pemimpin. Tidak. Saudara jangan pernah ngejar cita-cita. Tidak perlu kamu kejar cita-cita. Yang kamu kejar bagaimana hidup dalam kebenaran. Nanti Tuhan akan nuntun saudara pada apa yang dia mau. Di mana saudara akan di tempatnya. Sama aja kok, mau jadi direktur, mau jadi pelayan, office boy, sama aja, statusnya sama. Sebab di surga Tuhan Yesus tidak pernah tanya pekerjaanmu apa di dunia. Yang dia tanya bagaimana engkau menjadi berkat gak bagi orang lain. Apakah engkau melakukan perintahku, tidak. Itu saja, di surga tidak ada status. Mari kita berubah saudara. Ini yang saya pelajari karakter tadi kemarin minggu kita belajar tentang bagaimana Naaman terpandang, terhormat dari tuannya, disayangi. Jadi orang Kristen kita bukan sekedar hanya mengejar perkenan Tuhan. Kalau orang mengejar perkenan Tuhan, dia pasti dipandang oleh manusia, dihormati oleh manusia. Tidak mungkin tidak. Bagaimana mungkin saudara mengejar perkenan Tuhan tapi engkau tidak terpandang, tidak mulia. Saudara jangan nyalakan orang lain, tidak. Hidupmu mulia, dihormati. Dan saudara akan tahu bahwa saudara akan dihormati, terpandang. Karena engkau menjaga kemuliaan Allah. Engkau memikul kemuliaan Allah itu. Engkau tidak pernah melepaskan sama sekali. Tidak akan menukarkan sesuatu pun dengan hal-hal yang sepele. Kemuliaan Allah kamu jaga. Tapi berapa banyak orang Kristen bisa menjaga kemuliaan Allah? Kalau dikasih tahu, ngotot. Bagaimana mungkin saya harus main-main terus tiap malam minggu ke diskotik meskipun saya tidak lakukan apa-apa? Ya jangan begitu dong. Kumpulanmu siapa orang akan tahu kok. Tidak apa-apa Pak, Tuhan lihat hati. Betul, tapi orang gak lihat hati. Dia lihat dirimu. Dan itu jadi ukuran. Apa yang saudara lakukan itu kata Tuhan. Supaya mereka melihat perbuatanmu dan mereka memuliakan Bapa. Katakan amin. Makanya saya akan pesan nih. Yang laki-laki jangan pergi dengan perempuan. Yang bukan istrimu dong, berdua. Yang perempuan juga begitu. Tapi saya nggak ngapa-ngapain Pak. Iya. Tapi kamu tidak memuliakan Allah. Saya bilang. Meskipun kamu pendeta. Yang mengerti katakan amin. Yang melungu tepuk tangan. Jangan kamu sok. Mau pikir kamu pendeta kemudian kamu berdua-berdua. Apa kata orang? Wong laki sama laki aja dicurigai kok sekarang. Kayak ya Bapak ya. Kok pergi sama itu terus? Masih bersama saya enggak saya ini? Jadi dalam segala hal kalau saudara mau memegang perjanjian Abraham, lakukan yang benar dong. Dalam kekristenan itu diatur semua. Kembali Bapak Ibu Saudara, sebagaimana perempuan tadi, karena perempuan ini tahu dirinya adalah pemegang perjanjian Abraham, dia tahu dia orang Israel, dia jadi berkat. Dia punya solusi. Setiap orang Kristen punya solusi. Jadilah saudara pemecah masalah, bukan pembuat masalah. Tepuk tangan.
problem solver, not problem maker. Orang kok pembuat masalah. Tenang-tenang kamu muncul geger. Lu lucu nggak? Wong sudah tenang gitu. Ada apa kamu rusui gitu. Kita kan sudah ngalami toh. Kita tenang-tenang di sini muncul seorang yang buat rusuh di sini. Bisa ngerti? Tapi apakah kita serta-merta? Tidak, saya diam, saya nggak takut, saya takut salah. Bikin kesaksian palsu, diam aja kita dulu. Supaya kita tetap benar. Karena kita pemecah masalah. Kita bukan pembuat masalah. Katakan amin. Setiap masalah yang datang kepada pemecah masalah, setiap masalah akan pergi, akan diselesaikan. Karena saudara punya otoritas Allah. Katakan amin. Haleluya. Semua orang Israel, dia adalah problem solver. Dia adalah pemecah masalah. Pastikan dalam hidupmu. Makanya saudara, saya menjadi hamba Allah. Orang kan datang ke saya. Untuk apa? Dapat masalah lagi atau untuk melepaskan masalahnya? Pak Febi, saya mau datang tambahi masalah gitu. Ada? Kenapa dia datang ke saya? Karena dia tahu saya bisa menyelesaikan masalah. Karena semua orang percaya adalah hamba Allah. Hamba Allah dia punya kunci kerajaan surga. Apa yang dia ikat di bumi terikat di surga. Apa yang dia lepaskan di bumi terlepas di surga. Katakan amin. Ya tapi Pak, saya tidak sekolah tinggi, saya tidak bisa. Tuhan gak lihat statusmu. Kamu sudah diberi otoritas. Doa itu menjadi otoritas saudara. Karena saudara yang membuka langit. Katakan amin. Kepadanya aku berkenan. Amin. Mari saudara mengerti hal ini. Karena saya merasakan bahwa orang Kristen ini, terutama jemaat yang saya gembalakan, saya nggak mau saudara Anda salah faham. Dan saudara masih hidup Kristen duniawi. Kristen duniawi ya saudara Kristen tapi pakai cara-cara duniawi. Pendoa, tapi pendoa cara duniawi. Perempuan ini Bapak Ibu Saudara, dia tahu tuannya mengalami masalah. Maka itu dia katakan, aku punya pemecah masalah. Mungkin bukan orang ini yang melakukannya, tapi dia berkata ada seorang nabi yang menyembuhkan sakit penyakit tuanku. Lihat saudara. Sekali lagi kitab ini dicatat 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Bukan karena Naaman, tapi karena seorang perempuan ini. Karena setiap orang yang menjadi wakil Allah, dia pasti dicatat dalam kitab kehidupan. Hidupmu dicatat dalam kitab kehidupan. Katakan amin. Makanya kitab kehidupan itu artinya kitab yang memberi apa? Hidup, nak. Jadi di mana saudara ada, ruangan sebegitu matinya ruangan itu, Anda datang, ruangan itu diubah dari kematian kepada kehidupan, dari duka cita kepada sukacita. Amin. Itu yang saudara harus mengerti. Saya percaya kalau kita mengerti hal ini maka kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Ayat 19. Tolong tetap aja. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya begini-beginilah dikatakan oleh siapa? Gadis. Siapa gadis itu? Siapa gadis itu? Pelayan. Lihat, pelayan bu. Kita akan bilang, jangan ngomong-ngomong, jangan ikut-ikut. Kita ini pelayan. Kalau saudara tahu bahwa di dalam dirimu ada sumber berkat. Bukan karena status. Ini anak-anak yang sekolah ini loh. Mau sekolahmu pakai sekolah terkenal di kota Malang lah. Peduli amat saya bilang. Gak akan mengubah apa-apa terhadap statusmu. Termasuk saudara yang sekolah. Di sekolah tak ternama, tak terkenal. SPD Janti. Tahu SPD Janti?
Homeschooling, sekolah pasukan doa. Apa iku sekolah gak duwe jeneng? Gak apa-apa gak duwe jeneng, sing penting kan punya jenang. Jenang Blitar. Gak ada nama. Masa depan anakku bagaimana? Oke, itu orang dunia. Ajar anak kita, kamu sumber berkat. Meskipun kamu sekolah di negeri desa sekalipun, Allah ada di atasmu, di dalammu. Dia akan menuntun saudara pada rancangannya, destininya untuk keselamatan semua orang, untuk menolong semua orang. Katakan amin. Begini-beginilah apa? Ini mulut buka, Bu. Jangan cuma bilang, kita nih pembantu, kita nih pelayan. Tidak usah ngomong, nanti dimarahi. Kusta. Malah digosipin. Tuh ada masalah kok gosipin itu. Harusnya kan dipecahkan masalah ini. Katakan amin. Kita sering masih terkontaminasi dengan roh dunia itu yang miskin dan lemah. Mental kita rendah. Siapa yang mau bangkit dari mental rendah, Bu, Pak? Kalau kita mental rendah itu kita bangkitkan selalu dengan status sosial. Punya mobil, mentalnya tinggi. Kalau enggak punya mobil kenapa? Kalau naik ojek kenapa? Mentalmu rendah. Makanya kenapa tidak terjadi terjadi terobosan, breakthrough dalam hidup. Karena orang Kristen sudah ditipu sama ajaran setan. Breakthrough itu selalu mereka berkata jadi orang sukses. Saudara, breakthrough-nya tukang beca itu gimana? Tiba-tiba jadi konglomerat gitu. Tukang beca itu. Breakthrough-nya gimana? Bisa mikir. Breakthrough-nya ketika dia bisa menjadi berkat buat orang yang menumpangi becaknya. Dia punya masalah, dia ngomong sambil dia beca, tidak merokok, tukang beca. Tapi kalau tukang beca udah nyebul-nyebul, saudara Kristen, boceh saya bilang. Do you know boceh? Percuma. Makanya kalau saudara merokok, udahlah, kamu gak akan jadi berkat. Bojomu lo mati kamu ngerokok. Betul ya? Ada toh istri yang operasi kena kanker gara-gara suami yang ngerokok. Asapnya itu loh. Kan begitu. Makanya orang-orang yang tidak vaksin karena mikirnya antikristus itu sama. Tidak jadi berkat. Breakthrough itu ketika orang ini naik becaknya. Dia cerita tentang persoalannya. Dia beri solusi. Itu breakthrough. Anda boleh tukang pijat, Anda boleh tukang jahit, Anda boleh kuli bangunan, Anda boleh tukang bangunan, Anda boleh satpam, Anda boleh hansip, Anda boleh apapun yang dianggap oleh masyarakat pekerjaan strata rendah, bahkan pembantu, pelayan, juru cuci, juru masak, tukang sepatu, tukang tambal ban sekalipun, tetapi hidupmu yang keluar dari mulutmu adalah pemecah masalah, bukan pembuat masalah, maka saudara akan dipakai Tuhan, namamu akan dicatat di dalam kitab kehidupan. Bangkit toh saudara, jangan tertipu lagi dong. Ngapain paksa-paksa keluargamu untuk jadi dokter kalau kamu tidak mampu? Duit tidak ada. Anda pikir jadi dokter stratamu naik. Di masyarakat ya memang. Tapi bukan cara itu. Tidak semua orang jadi dokter. Kalau semua dokter siapa perawatnya? Apakah seorang perawat itu rendah? Bahkan di rumah sakit itu bagian yang bersihin sampah ya. Kalau nggak ada yang bersihin sampah gimana rumah sakit? Kotor enggak? Iya. Orang Kristen kok memberi sampah. Gengsi. Makanya sekolah yang baik. Makanya jadi ikut Tuhan Yesus. Pasti kamu bisa jadi insinyur. Jadi dokter. Jangan jadi perawat. Jangan jadi tukang sampah begitu. Lihat saudara, itu kan sering keluar dari mulut kita.
Kenapa bertahun-tahun Anda Kristen tapi Anda tidak ngerti kenapa? Karena sudah kesusupan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Malam hari ini Tuhan mau, tolong pemusik, keluarkan apa yang di dalam saudara. Jangan simpan. Kalau Anda menyimpan sesuatu karena Anda pelayan kemudian diam aja digosipin, tuanku kena kusta. Lihat saudara, yang terjadi apa? Tidak pernah tercatat 2 Raja 5. Nanti minggu saya lanjutkan lagi, Sabtu pagi saya lanjutkan. Karena ayat ini penuh dengan karakter surga. Kelihatannya saudara, apa yang saya sampaikan ini sederhana. Tetapi yang sederhana ini adalah kunci kehidupan kerajaan Allah. Sebab bagaimana saudara bisa menjadi seorang yang memegang perjanjian Allah? Apakah hanya orang-orang seperti saya? Itu pun kalau saya sama-sama pendeta. Dilihat dulu pendetanya. Oh pendeta yang gimana ini? Oh pendeta yang gelarnya S2, S3, doktor teologi. Oh pendeta yang jemaatnya banyak. Oh itu mereka yang jadi berkat, yang breakthrough. Bagaimana pendeta-pendeta di kampung? Di desa. Dia hanya naik sepeda pancal. Tolong musiknya aja. Bagian terbaik tadi. Berapa banyak pendeta juga nggak punya mental yang baik. Minta maaf, rendah. Karena dia pikir apa? Ya udah pelayanan di desa. Beda sama Pak Fibi. Pak Fibi naik mobil. Wah rumahnya, wah pantas dia. Loh, terus kenapa kamu nggak pantas? Apa yang membuat kamu itu berharga? Pangkatmu, statusmu, ijazahmu. Lihat saudara. Itu bukan berarti kita tidak boleh sekolah. Kita tidak. Berjalanlah sesuai dengan rancangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menentukan saudara untuk sampai ke sana, tidak perlu ngoyo, pasti sampai. Kalaupun saudara jadi pembantu, kalaupun saudara seperti perempuan ini ditawan, saudara juga tidak perlu minder dong. Karena saudara tahu bahwa status hidupmu itu bukan status sosialmu. Mungkin bagi orang-orang yang sudah hidupnya kaya saudara ya mungkin tidak terlalu bergumul. Dia dipandang kok enak dia. Tapi coba kita mulai berpikir kalau aku hidupku di kampung sederhana, tidak punya apa-apa. Apakah aku masih bisa berdiri seperti sekarang? Coba renungin. Nah bagi saudara yang sudah di kampung, apakah saudara mentalnya rendah enggak? Kalau malam hari ini kau berkata, Tuhan kapan aku seperti Pak Febi? Kapan aku seperti orang lain punya mobil, punya... Tuhan tolong Tuhan, malu saya gini. Saudara harus bertobat loh. Kamu anak Allah loh. Katakan amin. Sekali lagi bukan berarti saudara tidak bisa menikmati apa yang menjadi hak saudara. Saudara kemudian tidak suka mobil, tidak suka sepeda motor. Tidak. Kalau memang itu kemampuanmu silakan. Belilah dengan hasil jeripayahmu. Tapi jangan itu yang menyebabkan kamu menjadi berkat. Kalau itu yang menjadi konsep kita, perempuan ini yang gak dicatat di Alkitab. Tapi perempuan ini peduli saudara. Dia lihat tuannya sakit. Dia langsung ngomong kepada istri tuannya. Beginilah artinya apa? Dia cerita. Saudara bertemu dengan banyak orang. Jadilah problem solver. Kita hamba-hamba Tuhan. Saya pendeta. Saya nggak banyak ketemu karena pekerjaan kami full. Lah saudara yang ketemu tiap hari di pasar itu loh. Oke lah ngomong jualan saudara. Tapi sambil berdoa. Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan saya percaya tokomu mesti berubah. Mesti beda.
Kalaupun engkau pelayan kuli bangunan, engkau dilihat kuli ini penuh terang kemuliaan Tuhan. Dia ngangkat ini sambil duduk orang dekat. Dia cerita masalah. Jangan kemudian menengoai podo ngelune ngomong aja kan. Ngerokok lagi. Itu kan yang terjadi begitu toh. Udah diam, gak usah rokok. Nasib. Padahal kalung salipi gandul. Nasib. Itu saya pastikan gak pernah ikut pengajaran, gak pernah ikut doa malam. Ikutnya cuma ngangkat beras tok. Terus hidup terus ngangkat beras. Nanti kamu masuk neraka baru ngerti. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari saya undang bagi berdiri, kita akhiri. Mari masing-masing berdoa, Tuhan pakai aku. Biarlah malam hari ini firman Tuhan ini membuka mata kita. Saya tahu ada banyak saudara salah. Pikiran saudara beda. Bagaimana nama saudara dicatat di Alkitab? Jadilah problem solver. Karena setiap saudara adalah hamba Allah. Saudara adalah anak Allah. Katakan amin. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Tuhan selama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, buat Bapa di surga. Sama-sama. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mari kenallah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari bangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Tuhan selama. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ada di dalam kita semua. Katakan amin. Itu harta yang paling berharga. Apapun status sosial saudara, engkau adalah orang yang paling berharga. Amin. Meskipun saudara pelayan, meskipun saudara karyawan biasa, office boy, meskipun saudara dianggap pelayan rendah, pekerjaan rendah, engkau paling berharga. Sebab olehmu maka pekerjaan itu diberkati, olehmu rumah itu diberkati, olehmu perusahaan itu diberkati. Apalagi kalau saudara dipercaya jadi direktur, apalagi saudara dipercaya menjadi pemimpin. Sekolahmu di mana saja tidak mengurangi status berharganya engkau di hadapan Tuhan. Kuliahmu di mana saja, meskipun engkau nggak bisa kuliah, jangan minder anak-anak muda, engkau berharga. Allah sanggup membawa engkau untuk memuliakan namanya sesuai rencananya. Jangan minder, karena di dalammu ada hal yang jauh lebih berharga, yaitu Yesus Kristus Tuhan